Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Irena Dwi Amanda, mahasiswa Administrasi Negara semester 5 di Politeknik Negeri Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan definisi pajak, syarat-syarat dan ketentuan pajak, kemudian jenis-jenis tarif pajak yang ada di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, namun dipergunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat. Iuran kepada pemerintah daerah yang dapat dipaksakan dan memperoleh jasa timbal balik secara langsung dan dapat ditunjuk. Contoh pajak yang dikelola oleh provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor, dan kemudian untuk pajak yang dikelola oleh pemerintah kabupaten diantaranya pajak hotel, restoran, hiburan, dan lain-lain. Kemudian, fungsi dari pajak ini sendiri ada dua, yaitu berfungsi sebagai penerimaan atau budgeteer, dan kedua, yaitu adalah berfungsi sebagai pengatur atau reguler. Nah, untuk fungsi penerimaan yaitu sebagai sumber dana pemerintahan untuk membiayai pengeluarannya. Kemudian, untuk fungsi pengatur atau reguler, yaitu adalah sebagai alat melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan juga bidang ekonomi. Agar dalam pelaksanaan pemungutan pajak tidak menimbulkan permasalahan dan perlawanan, maka dalam pelaksanaan tersebut harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, pemungutan pajak harus adil. Kedua, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Ketiga, tidak mengganggu perekonomian. Empat, pemungutan pajak harus efisien. Dan yang terakhir, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Nah, untuk jenis-jenis tarif pajak yang ada di Indonesia itu apa-apa aja sih? Jadi, yang pertama ada proportional tax rate. Proportional flat tax rate menggunakan presentase tetap pada pajak. Artinya, meskipun nilai objek naik, ini tidak akan mempengaruhi presentase tax rate yang dibayarkan. Proportional flat tax rate ini diberlakukan untuk pajak pertambahan nilai atau PPN sesuai dengan ketentuan DJP. Kedua, ada progressive tax rate. Progressive tax rate yakni jenis pajak yang memiliki tingkat tax rate yang besar. Peningkatan tax rate ini mengikuti pendapatan dari pengenaan pajak, yang artinya jika dasar pengenaan pajak semakin besar, maka tarifnya juga semakin besar. Biasanya, progressive tax rate ini berlaku untuk pajak penghasilan atau biasa disebut dengan PPh. Ketiga, degressive tax rate. Degressive tax rate merupakan kebalikan dari progressive tax rate. Jika presentase tax rate untuk progressive tax rate besar, maka degressive tax rate memiliki rate yang lebih rendah. Semakin besar dasar pengenaan pajak, maka tarifnya justru semakin rendah apabila degressive tax rate yang berlaku. 4. Pajak tetap. Pajak tetap memiliki besaran tarif yang tetap untuk pengenaan pajak. Jadi, berapapun nominal pajaknya, tarif yang dikenakan akan tetap atau sama saja. Misalnya, bea materai untuk dokumen pajak seperti surat perjanjian dan sebagainya, yang terdiri dari dua jenis saja, yakni 6.000 dan 3.000. Dan yang terakhir ada pajak ad valorem dan spesifik. Pajak ad valorem dan spesifik diberlakukan untuk barang impor dengan presentasi tertentu.
Pada beberapa kasus dapat dilihat contoh dari jenis ini, yakni beras import dengan tarif 10% dari beratnya. Sedangkan tarif spesifik lebih dikhususkan untuk pajak barang impor juga. Nah, jadi itu dia tadi penjelasan terkait pajak dari saya. Untuk teman-teman yang telah menonton, saya ucapkan terima kasih, terutama kepada dosen saya, yaitu Bapak Firdaus. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.